Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait materi keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang. Anggota kelompok kami pertama Fadila Besya, yang kedua Binta Zulfia. Konsep dasar keseimbangan umum ISLM. Keseimbangan umum ISLM merupakan suatu kedudukan berbagai tingkat pendapatan nasional pada berbagai tingkat bunga di mana dipenuhi syarat keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Model ISLM. Model ISLM adalah interpretasi terkemuka dari teori Keynes. IS menyatakan investasi dan tabungan. Kurva IS menyatakan apa yang terjadi pada pasar barang dan jasa. LM menyatakan likuiditas dan uang. Kurva LM menunjukkan apa yang terjadi pada penawaran dan permintaan terhadap uang. Karena mempengaruhi investasi dan permintaan uang, tingkat bunga merupakan variabel yang menghubungkan kedua bagian dari model ISLM. Pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi atau keseluruhan dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri. Sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Kurva IS adalah kurva yang menghubungkan antara suku bunga yang dilambangkan dengan I atau R dengan pendapatan nasional yang dilambangkan dengan Y yang menunjukkan tingkat keseimbangan pada pasar barang. Pergeseran kurva IS. Pergeseran kurva IS menunjukkan terjadinya perubahan tingkat autonomus. Jika investasi autonomus meningkat, kurva investasi akan bergeser ke kanan yang menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan dari IS0 ke IS1. Begitupun sebaliknya dengan investasi autonomus yang menurun. Autonomus adalah pengeluaran yang tidak terpengaruh oleh tingkat pendapatan. Dengan kata lain, pengeluaran ini akan tetap ada meskipun penghasilan sama dengan nol. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva IS. Yang pertama, besarnya angka pengganda atau KAK atau angka multiplier. Yang kedua, kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian. Dan yang ketiga, kepekaan pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga. Keseimbangan dalam pasar barang. Keseimbangan pasar barang tercapai bila penawaran barang dan jasa telah sama dengan permintaannya. Pada kondisi ini, total produksi sama dengan total pengeluaran. Dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang. Dampak pengeluaran pemerintah yang ekspansif atau fiskal ekspansif menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan. Pada tingkat bunga yang sama atau R1, pergeseran kurva tersebut menyebabkan output keseimbangan bergeser dari Y0 ke Y1. Sebaliknya, dampak anggaran defisit atau fiskal kontraktif menyebabkan kurva bergeser ke kiri. Pasar uang. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut pasar kredit jangka pendek. Keseimbangan dalam pasar uang. Keseimbangan pasar uang tercapai bila permintaan uang L telah sama dengan penawaran uang M. Jadi, L sama dengan M. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk keseimbangan uang real. Kurva LM menggambarkan hubungan di antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real, dan semakin tinggi tingkat bunga keseimbangan. Karena itu, kurva LM miring ke atas. Pergeseran kurva LM. Kurva LM akan bergeser bila permintaan dan atau penawaran uang berubah. Jika ada penambahan jumlah uang beredar dan permintaan uang bertambah, maka kurva LM akan bergeser ke kanan dari LM0 ke LM1.
Begitu pula sebaliknya, jika jumlah uang beredar dan permintaan uang berkurang, maka kurva LM akan bergeser ke kiri. Dampak kebijakan moneter terhadap keseimbangan pasar uang. Kontraksi moneter atau pengetatan moneter berhubungan dengan penurunan penawaran uang. Ketika terjadi peningkatan penawaran uang tersebut, disebut juga sebagai ekspansi moneter. Kebijakan moneter tidak mempengaruhi kurva IS, tetapi hanya mempengaruhi kurva LM. Misalnya, ketika terjadi peningkatan penawaran uang, kurva LM akan bergerak ke bawah. Perbedaan pengeluaran aktual dengan pengeluaran yang direncanakan. Pengeluaran aktual atau actual expenditure adalah jumlah uang yang dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa atau produk domestik bruto GDP. Sedangkan pengeluaran yang direncanakan atau planned expenditure adalah jumlah uang yang akan dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa. Pengeluaran yang direncanakan tergantung pada pendapatan. Pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi. Equilibrium dalam model ISLM. Perpotongan kurva IS dan LM menunjukkan equilibrium simultan dalam pasar barang dan jasa, dalam pasar keseimbangan uang real untuk nilai pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Pada perpotongan, pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan, dan permintaan terhadap keseimbangan uang real sama dengan penawarannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.